Perkenalkan, nama saya Anggun Ivani Putri dari kelas 10 TKP 2. Perkenalkan, nama saya Sucia Lestari dari kelas 10 TKP 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri dari kelas 10 TKP 2. Para sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan tentang waktu yang berbeda-beda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Nah, apa saja teori yang dimaksud? Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Yang ketiga yaitu teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak yang istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Yang keempat, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia dengan melalui cara-cara yaitu 1. Perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia dengan melalui media perdagangan yang terjadi pada tahap awal yaitu sejalan. Para pedagang di Indonesia semakin banyak sehingga dapat membentuk sebuah pemukiman. 2. Perkawinan. Para pedagang di Indonesia banyak yang menikahi wanita-wanita pribumi. Wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai Islam adalah agamanya. 3. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan yang dilakukan pada pesantren-pesantren khususnya oleh para pak kiai yang mengajarkan di pesantren-pesantren. Yang keempat, tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara-cara untuk memperdekatkan diri kepada Allah, dan tasawuf lebih memudahkan orang-orang untuk memperdekatkan diri kepada Allah. 5. Kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia seperti peninggalan seni musik, seni pahat, dan seni bangunan. Karya seni dapat dilihat pada bangunan masjid kuno. Keenam, politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar dan memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyebaran agama Islam. Ketujuh, dakwah. Banyak orang yang ingin berdakwah, yang benar-benar ingin berdakwah dan sengaja berniat untuk memperdekatkan diri untuk berdakwah. Kerajaan Islam di Indonesia berjaya sejak abad 13 Masehi. Kerajaan ini dipengaruhi oleh perdagangan dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ada 10 kerajaan, yakni 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan ini berada di Aceh Utara, berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521.
Pendiri kerajaan ini yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Beliau sekaligus raja dari Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak berdiri sejak tahun 1478. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak memiliki 5 raja, yakni 1 Raden Patah, 2 Pati Unus, 3 Sultan Trenggono, 4 Sunan Prawata, 5 Arya Penangsang. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berada di Banda Aceh, berdiri pada tahun 1496. Pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam yakni Sultan Ali Muhayyad Shah. 4. Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan di Kalimantan pada tahun 1520 oleh Raden Samudra. Ketika Raden Samudra wafat, yang menggantikan pemimpin Kerajaan Islam Banjar yaitu Raden Rahmatullah. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada tahun 1582 di Kota Gede. Tercatat ada 6 raja yang memimpin Kerajaan Mataram Islam, salah satunya yakni Raden Mas Ramsan. 6. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1568. Kerajaan Pajang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir di Kelurahan Pajang, Kota Surakarta. 7. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Raden Fathahilah pada tahun 1522. Setelah Raden Fathahilah wafat, tahta beliau digantikan oleh putranya yakni Pangeran Pasarea. 8. Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku berdiri pada tahun 1227, didirikan oleh Baab Masyhur Malamo yang memiliki kekuasaan di daerah timur. 9. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri sejak tahun 1300 sampai 1946. Raja dari Kerajaan Goa yakni Sultan Hasanuddin. 10. Kerajaan Buton. Kerajaan Buton berada di Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini resmi menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis atau Raja Buton yang ke-6. Secara umum, Idul Adha adalah salah satu hari raya yang ada di agama Islam, layaknya Idul Fitri dan Idul Adha. Salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur menyelenggarakan tradisi manten sapi atau pengganti sapi sehari sebelum merayakan Hari Raya Idul Adha. Manten sapi merupakan salah satu contoh untuk tradisi yang ada di Indonesia. Masih banyak di Indonesia yang melakukan tradisi. Kebanyakan tradisi tersebut merupakan akulturasi Islam dari Hindu dan Buddha. Hal tersebut dikarenakan Hindu dan Buddha lebih dulu masuk ke Nusantara dibanding Islam. Setelah Islam masuk ke Nusantara, konsep raja digantikan menjadi Islam Khalifah atau pemimpin umat. Sebutan raja diganti dengan sultan dalam bahasa Arab yang berarti pemimpin kerajaan dan sunan yang berarti dihormati. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini yaitu yang pertama, bangunan masjid yang arsitekturnya antara Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, adanya tradisi atau upacara adat budaya Islam, contohnya grebek maulid. Yang ketiga, adanya keraton atau istana kerajaan Islam yang masih ada hingga sekarang. Yang keempat, adanya karya sastra peninggalan kerajaan Islam seperti suluk, hikayat, dan babat. Yang kelima, makam tokoh-tokoh Islam seperti makam Wali Songo. Nah, itu adalah sebagian besar bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.